wanita Thalia yang dikenal dengan si gibas rambut ya namanya ya. Masih bisa nggak sih? Apa namanya? Goyang heboh. Goyang heboh. Kamu bisa niruin nggak goyang hebohnya kayak gimana? Masih goyang heboh? Dia yang pakai kacamata bisa. Oh, Oke, baik. Nah, ini kan kita mau tanya. Itu kamu melakukan operasi dari sejak tahun 2011. 2011 begitu ya. Apa duluan yang dilakukan? Ini dulu katanya, bentuk ini. Sebetulnya gini, sebelum saya melakukan operasi itu, memutuskan untuk operasi itu kan saya menjalani dulu perawatan yang non surgery dulu gitu, seperti apa aja tuh, botox, laser, tanam benang dan yang lain-lainnya. Cuman ingin meneruskan pipi. Kenapa gitu. pipi kamu pengen diterusin sih? Ada masalah apa dengan pipi kamu? Terlalu cabi, Mbak. Terlalu cabi. Terlalu cabi. Ada yang protes gitu. emang kalau kamu terlalu cabi? Teman-teman saya kadang itu Neng katanya ditambah lagi dong shadingnya, padahal shadingnya tuh udah hidang pisan gitu. Udah kayak jenggotan ya. Jadi saya tim make up saya juga kadang-kadang dia ketawain. Tim make upnya juga kadang-kadang aduh dagunya lebar gitu. Enggak, maksudnya pipinya gitu kan. Jadi shadingnya itu udah tebel, tambah lagi. Ini foto kamu umur berapa ini? Awas sih. Umur berapa waktu itu ini? Ini tahun 2010 ya kalau nggak salah, 2010. 2010. Nggak pakai make up ini memang? Iya, pakai make up asli. Kalau kamu nggak nyanyi itu suka begini aja, polos-polos begini nggak pakai? Iya, memang saya kalau hari-hari memang nggak suka make upan. Oke, jadi apa saja yang dilakukan selain di operasi plastik? Berapa kali operasi yang kamu lakukan? Kalau wajah sih 6 wajah 6. Terus apa lagi? Yang lain? Yang lain nggak mau nyebutin. Kenapa kamu disebutin? Ya pokoknya wajah fokus ke wajah aja. Oh, fokus ke wajah. Ini liposuction ada? Liposuction enggak. Liposuction enggak. Oke, baiklah. Oh, kabel saya. Aduh, oke, baiklah. Ya, terus habis gitu kamu di dalam apa? Kamu pernah curhat di Instagram ketika orang bertanya mengenai perubahan wajah kamu. Kamu sebutkan di situ bahwa satu adalah kamu ingin menyenangkan suami, ingin mempertahankan pernikahan kamu. Juga ada ditulis di situ bahwa kamu yang merasakan sakitnya bahkan sampai bertaruh nyawa. Apakah betul seperti itu, sampai bertaruh nyawa? Iya betul, karena yang namanya operasi itu kan resikonya sangat besar. Satu, bisa terjadi pendarahan pada saat dilakukan operasi. Kamu ditemenin suami nggak waktu operasi? Saya ditemenin suami, karena saya pergi kemanapun saya selalu didampingi suami. Izin suami? Iya. Jadi 6 kali? Sebetulnya gini, suami saya tidak mengizinkan, orang tua saya tidak mengizinkan, dan ini juga perdebatan panjang dulu. Jadi pas waktu itu suami saya cuma bilang ya terserah, kalau memang kamu ingin memilih jalan itu, kalau memang itu yang terbaik buat kamu, ya silahkan, terserah. Tiba-tiba yang membuat kamu oke deh operasi deh gitu? Karena sudah udah lelah, buang uang, buang waktu, buang. Tapi nggak tirus-tirus juga. Nggak tirus-tirus juga. Jadi tanam benang, botox udah beberapa kali saya lakukan. Dokternya bilang 1 sampai 2 tahun bisa bertahan. Nyatanya cuma 3 bulan cabi lagi. Gitu. Harapan kamu apa sih sebetulnya? Apa yang kamu harapkan dengan kamu melakukan operasi seperti ini? Setiap wanita pasti ingin dirinya cantik, ingin dirinya tampil cantik gitu, entah itu untuk dirinya sendiri, entah itu untuk suaminya atau keluarga, dengan jalan yang berbeda-beda. Ada yang dengan jalan yang non surgery mereka berhasil gitu. Kalau saya memang tidak berhasil dengan cara itu, sehingga pada akhirnya saya harus dengan berat hati saya harus melakukan itu, karena saya sendiri dalam hati kecil nggak mau. Dalam hati kecil nggak mau? Dalam hati kecil saya nggak mau karena saya takut. Oke, ini kan operasi itu kan nggak semua orang, saya rasa hampir semua orang lah nggak terlalu berani gitu ya. Tadi kamu ada risikonya, tapi apa yang membuat kamu berani kemudian? Ini ada yang ngobrol sendiri, siapa sih ya? Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya berani menghadapi? Ya karena tekad saya memang udah bulat. Tekad saya memang udah bulat. Kayaknya jalan ini yang harus saya tempuh gitu. Udah bulat. Ada apa? Mungkin apa kata-kata orang yang membuat kamu kayaknya semakin bulat? Enggak, sebenarnya nggak ada kata orang. Dari kamu aja, dari kamu. Memang ini keinginan saya, murni keinginan saya. Murni keinginan. Siapa sih apa istilahnya? Kamu ingin, mungkin ada wajah-wajah tertentu yang kamu ingin. Siapa yang wajahnya kok kayak cantik sekali gitu, ada nggak sih? Enggak ada berpatokan harus mesti wajah siapa. Enggak, sebetulnya ini juga kan dilakukan secara perlahan-lahan. Awalnya
saya datang ke dokter ahli bedah plastik dan rekonstruksi. Saya juga melihat dulu riwayat pengalaman dia kerja gitu kan, dan ini juga dilakukan di rumah sakit besar gitu. Jadi ini untuk merubah ini apa? Tulangnya dikikis atau apa? Enggak, sebetulnya enggak tuh apa namanya ini tulang rahang ya? Tulang rahang? Tulang rahang nggak dirubah, cuman dilakukan lipolisis, jadi penyedotan apa? Lemak di pipi. Oh, lemak di pipi disedot. Lemak di pipi. Okay. Jadi saya memperbaiki bagian wajah yang menurut saya itu perlu diperbaiki. Jadi apa nih rahang? Pertama saya melakukan operasi hidung dulu karena menurut dokter jangan langsung ke pipi dulu. Oh, jadi gitu. kita lakukan perlahan-lahan hidung dulu. Nah saya juga hidung ini pilih implan juga yang natural, nggak langsung pengen yang tinggi gitu karena nggak mau terlalu kelihatan palsunya gitu loh. Terus habis itu baru ke pipi, habis itu baru ke kantung mata karena saya kan udah berumur juga gitu ya, kerutan di bawah mata saya udah banyak, kantung mata juga udah mulai kendor juga kan, akhirnya dibuang kantung matanya. Setelah itu dagu saya kan di sini banyak banget lemaknya, jadi ini juga dibuang lemaknya. Gitu. Oke, terus lemaknya dimanain? Di lipolisis, disedot, dibuang dong. Oh dibuang, kira-kira dipindahin kemana? Saya mau pindahin bagian-bagian yang penting. Oke. Nah, kan kamu tadi bilang kamu tujuannya adalah setiap perempuan ingin tampil cantik untuk suaminya. Nah, padahal suami kamu, emang suami kamu pernah komplain dengan suami saya? Tidak pernah komplain, dia mau menerima saya apa adanya. Cuman ada hal yang saya tidak bisa ungkap ke publik. Apa alasannya itu gitu loh. Garis besarnya ini saya lakukan untuk suami. Garis besarnya ini kamu lakukan untuk suami. Untuk suami, untuk membahagiakan suami. Untuk membahagiakan suami. Menurut kamu dengan kamu melakukan berbagai operasi untuk supaya tampil lebih prima itu akan membahagiakan suami? Mudah-mudahan suami saya bahagia, bisa menerima saya dengan kondisi yang sekarang. Apa tandanya bahwa kamu tahu, oh suami saya bahagia nih gitu? Apa sih karena dia selalu bilang ke saya seperti ini, kalau bangun tidur gitu kan, nggak nyangka ya istri ayah sekarang cantik banget katanya gitu. Kalau dulu saya yang cabi, yang mungkin kulitnya agak coklat tua gitulah ya, hitam lah ya, terus jerawatan juga, sekarang alhamdulillah tanpa make up pun wajah saya bersih. Itu suaminya ngomong begitu? Iya, alhamdulillah setiap ya. hari. Istri saya sekarang, istri ayah cantik banget. Ayah cantik banget. Dulu sebelum dioperasi pernah nggak dapat pujian kayak gitu? Ada juga pujian, cuma jarang-jarang, nggak kayak sekarang. Oh, jadi sekarang lebih muji ya. Oke. Nah, ini kan suami tadinya tidak apa istilahnya, ya udah deh terserah, tapi bukan itu. Terus kamu membiayai operasi ini dengan sendiri. Jadi apa kamu sengaja mengumpulkan duit? Saya kumpulin uang sendiri dari hasil nyanyi saya off air gitu. Kadang-kadang saya dapat uang arisan. Kan saya ada arisan sama teman-teman sesama penyanyi gitu. Jadi kalau dapat uang arisan saya kumpulin dulu tuh uangnya. Gitu. Jadi setelah kamu menjalani berbagai perubahan, ketika kamu bercermin gitu ya, apa yang kamu rasakan? Rita? Seneng. Kamu bahagia? Karena muka saya yang dulu cabi gitu kan. Terus ya begitulah. Sekarang alhamdulillah jadi tirus gitu. Jadi ya seneng, happy aja. Oh, happy aja. Kamu merasa bahwa diri kamu happy dengan perubahan ini. Dan pernikahan kamu pun menjadi berubah setelah kamu merubah. Alhamdulillah bahagia. Ada perubahan. Perubahan ya. Sekarang mungkin suami lebih ketat. Dalam arti gini, saya kemana-mana itu nggak boleh sendiri sekarang. Kalau dulu saya masih boleh nganter anak ke sekolah sendiri gitu kan, dengan pengasuh gitu, terus pulang jemput lagi. Kalau sekarang saya benar-benar tidak diperbolehkan pergi sendiri gitu. Atau kalau misalkan ada kerjaan seperti halnya sekarang, suami saya nggak bisa ikut karena ada suatu hal. Tapi kru manajemen saya yang seabrek-abrek ikut. Oh, jadi ada pengawalnya sekarang. Jadi dulu waktu kamu belum operasi kamu sendiri aja gitu. Sendiri aja. Pengawalnya dikawal ketat. Oh, oke, baik. Yang ngawal suami kamu siapa sekarang? Oke, Nita, kamu kan menjadi dari sejak SMA kemudian menikah, menjadi istri kedua begitu ya. Bagaimana pertama kali ketemu sama suami itu? Belum nyanyi ya? Sudah. Oh, sudah nyanyi. Sudah, saya nyanyi dari umur 8 tahun. Tapi suami yang kemudian menggembleng kamu untuk bisa lebih maju lagi kah? Jadi gini ceritanya, waktu itu pas setelah menikah tahun 2000, saya lulus terus menikah, tunangan dulu kan 1 tahun. Saya di ultimatum oleh suami gitu, karena dulu suami kan sering antar saya nyanyi
Terus saya yang cuma dibayar 25.000 gitu kan, sampai paling besar itu bayaran saya 50.000, paling besar gitu. Suami saya kadang ngerasa gimana ya, mungkin dalam hatinya sedih gitu. Sementara dia kerja di perusahaan asing gitu kan, istrinya kok nyanyi dari panggung ke panggung yang cuma dibayar 25.000, tapi itu memang hobi saya gitu. Jadi dia yang kemudian mencari biaya supaya kamu yang pada akhirnya saya di ultimatum, kamu kalau mau jadi penyanyi, jadilah penyanyi yang benar, yang profesional. Kalau setengah-setengah, udah jadi ibu rumah tangga aja, diam di rumah. Waktu gitu. ketika memutuskan menjadi istri kedua gitu, ada beban berat nggak itu buat kamu mengambil keputusan? Yang pasti beban berat, malu juga. Malu gitu juga. Kan. Cuman saya dan keluarga beserta keluarga suami semua memang sudah tahu dari awal pacaran juga gitu. Jadi semuanya memang sudah terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali. Tapi kamu sempat ketika kamu menyanyi itu orang belum tahu kamu menikah, sampai ada saya baca headline, Nita Thalia sudah menikah, sudah punya anak. Karena waktu itu saya lagi kuliah, dan itu sekolah kepribadian kan. Nah di situ ada syarat memang harus statusnya harus single gitu. Nah dari situ ya udah deh, mau nggak mau gitu saya isi formulir itu, ya udah nggak usah ada orang tahu dulu. Tapi kan kamu, saya mau tanya ya, kan kamu menjadi istri kedua, ada nggak sih ketakutan kamu bahwa suami nanti akan cari istri lagi yang ketiga, yang keempat begitu? Ada nggak sih ketakutan itu? Kekhawatiran ada, cuman saya selalu ingetin suami gitu kan. Gimana caranya supaya saya selalu tampil cantik di depan suami, supaya suami itu tidak melirik lagi kiri kanan gitu kan. Saya juga suka nanya, bahagia nggak sih gitu rumah tangga dengan saya, dengan kondisi kita yang ya seperti ini gitu kan. Ya istri tua seperti juga, ini tuh gimana maksudnya? Ya istri tua maksudnya menerima juga gitu, maksudnya dengan kondisi 2 istri, anak-anak gitu, dari sana 3 orang, dari saya 1 orang gitu, yang kemana-mana kita selalu jalan bareng, tiap hari ketemu, bisnis bareng. Tinggal gitu kan. bareng? Tinggal enggak, tinggal bisa. Nah saya suka nanya, bahagia enggak? Suami saya bilang alhamdulillah bahagia, apalagi yang mau dicari di dunia ini. Jadi gitu. apa yang kamu takutkan, Nita? Kenapa kamu pikir saya harus berubah jadi cantik demi suami dan demi pernikahan? Ya itulah alasannya, ada alasan yang memang saya tidak bisa ungkap ke publik, gitu aja. Ketakutan kamu semata atau memang sedang terjadi? No comment. biar saya sendiri sama Allah yang tahu alasannya. Suami kamu tahu tapi alasannya? Mungkin tahu. Mungkin tahu. Jadi alasan utama pun itu kamu tidak sampaikan juga ke suami? Yang jelas sih apapun alasannya, ini kan sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Saya berharap ke depan bisa menjalani hidup ya lebih bahagia bersama suami, bersama keluarga. Itu aja sih. Oke. Dan banyak orang kemudian setelah tahu kamu melakukan operasi, ada yang menghujat dan lain sebagainya. Pro dan kontra itu pasti ada. Apa yang mau kamu sampaikan kepada orang yang menghujat kamu dengan kadang-kadang katanya juga agak kasar? Silakan lihat ke kamera, Nita. Sebetulnya tidak ada yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang ya mungkin membenci saya, menghujat, mencibir, memaki, bahkan menghina sekalipun. Saya cuma mengucapkan terima kasih, berarti itu sebagai tanda Anda sudah berbaik hati kepada saya, memperhatikan hidup saya. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, ini kehidupan saya, alasan saya melakukan ini memang ada alasannya, tapi cukup saya yang tahu sendiri, saya simpan di dalam hati. Garis besarnya ini untuk suami, untuk kebahagiaan rumah tangga saya, untuk kebahagiaan saya sama keluarga. Oke, satu pertanyaan. Kamu mengatakan ada alasan yang kamu tidak bisa ungkapkan, tapi apakah perubahan yang kamu jalani ini bisa menjadi jawaban itu? Sudah bisa menjadi jawaban itu? Mudah-mudahan. Jadi belum terlihat, tapi mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Belum terbukti bisa juga? Atau sudah? Ya gitu deh, Mbak. Oke, ini bingung jawabnya. Enggak, maksudnya kan kamu berubah untuk tujuan tertentu begitulah. Apakah cara ini sudah berhasil menjawab tujuan kamu? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Ada quote ini, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya. Ini quote dari Instagramnya Nita Thalia. Ini ditujukan kepada siapa, Nita? Ya, yang kepada orang-orang yang saya lihat di media sosial gitu ya.
banyak yang menghujat gitu kan, yang katanya tidak mensyukuri pemberian Allah dan lain sebagainya yang alasannya tidak masuk akal atau apapun itu. Jadi lebih baik kita bercermin aja dulu pada diri sendiri sebelum mengomentari orang lain. Betul. Nita, terima kasih banyak sudah sharing. Semoga apapun yang kamu tuju, apapun yang kamu capai, ingin kamu capai bisa terwujud, begitu ya. Oke. Nah, ada Ilham dan Reza yang akan saya kulik-kulik setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik Hikmah.